Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamaradensyah Sinatobe dengan NIM 2003030 kelas C semester 2, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya, Sosiologi Komunikasi, bukunya yang kelima, Media Sosial untuk Komunikasi Strategis. Bab 1, pendahuluan. Bagaimana kami mendefinisikan media sosial? Media sosial telah didefinisikan, diklarifikasi, dan dikonventusasikan dengan jutaan cara yang berbeda. Sosial media mengembangkan berbagai forum online dari mulut ke mulut, termasuk blog, papan diskusi, dan ruangan obrolan yang disponsori perusahaan, email konsumen, peringkat produk atau layanan konsumen, situs web dan forum dan papan diskusi internet. Mendefinisikan media sosial sebagai praktek online yang memanfaatkan teknologi dan membukakan orang untuk berbagai konten, opini, pengalaman, wawasan, dan media itu sendiri. Sosial media berbagai fitur dengan platform komunikasi sebelumnya, tetapi memiliki aspek unik juga. Media sosial adalah tentang orang dan teknologi. Tidak hanya menyediakan sarana untuk mengembangkan dan memperlihatkan hubungan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk membuat konten mereka sendiri. Buatlah pengguna untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunikasi online. Menyediakan pusat informasi, dialog, dan manajemen hubungan jaringan online yang dipersonalisasi. Alat teknologi komunikasi baru ini memungkinkan pengguna, individu, dan organisasi untuk terlibat dengan menjangkau, membujuk, dan menerangkan audiens utama secara lebih efektif di berbagai platform. Pada profesional industri, sarjana, dan penggunaan media sosial telah menyumbangkan sejumlah divisi dan komposisi yang berbeda dari konsep media sosial. Beberapa menempatkan peran media sosial sebagai perangkat yang menggunakan pengguna membuat dan berbagai konten. Yang lain fokus pada bagian media sosial memperluas teknologi web 2.0 untuk menyatukan komunitas. Sampai saat ini sudah berkembang dari 2.0 hingga web 4.0 yang kita gunakan sampai saat ini. Fungsi media sosial secara keseluruhan tidak terbatasi pada komunikasi pesan yang dirancang oleh para profesional untuk audiens sarjana dan konstruksi pesan di media tradisional. Selain itu, media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam tingkatan yang sebelumnya tidak terlihat di media tradisional. Peningkatan pembiayaan masing-masing pemangku kepentingan mengarah pada perasaan konten yang lebih besar atas suatu situasi dan kemungkinan untuk membantu orang lain dalam masyarakat yang berpotensi digunakan oleh mereka, dan perubahan untuk terlihat dengan audiens merupakan strategi pesan dan memvisualisasi reputensi mereka sendiri di mata anggota audiens online mereka. Bab 2, pembahasan. Bagaimana media sosial berkembang? Media sosial masih merupakan profesi dan industri yang sangat muda.
Meskipun telah berkembang pesat selama beberapa tahun, pada setiap tahun rangka fitur yang diperluaskan telah ditambahkan untuk memenuhi ekspektasi penonton yang semakin meningkat. Dengan setiap fitur baru diimplementasikan oleh satu platform, yang lain mengikuti dan terkadang mengambil ide dan memasukkannya ke dalam versi mereka sendiri. Google meluncurkan Google Plus untuk bersaing dengan Facebook. Instagram membuat cerita Instagram untuk bersaing dengan Facebook. Facebook menawarkan fitur pekerja untuk bersaing dengan LinkedIn. Begitu banyak platform berbeda yang bersaing satu sama lain. Pada dasarnya, ini adalah sindrom media digital. Siapa yang memiliki media sosial? Memang banyak profesional pemasaran, praktisi isi PR, sarjana komunikasi, dan ialah telah berdiskusi dan mengajarkan argumentasi mengapa disiplin mereka ialah harus memiliki media sosial. Semua orang ingin mengklaim kepemilikan disiplin dan profesi media sosial. Ini hampir seperti Euro Tender Game of Thrones. Namun tidak semua profesi tahu cara memanfaatkan peluang yang muncul. Setiap profesi mungkin tahu cara menggunakan media sosial khusus untuk industri atau disiplinnya, tetapi mungkin tidak menyadari kemungkinan besar atau cara yang orang lain gunakan. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk menggunakan pribadi, tetapi Anda juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kami melihat bagaimana satu grup menggunakan untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi kami lupa bagaimana hal itu dipandang dari perspektif lain. Di media sosial, Anda perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan Anda untuk berinteraksi dan membuat konten yang mendidik dan menginformasikan Anda. Audiens profesional dari tingkat ahli dan kepemimpinan pemerintah Anda. Tetapi Anda juga ingat cukup profesional sehingga Anda tidak dianggap sebagai robot. Hubungan. Mengidentifikasi keadaan hubungan saat ini antara pengguna platform media sosial sangat penting. Pada awalnya, beberapa pengguna akan menjadi penggemar terbesar Anda dan ingin berada di setiap platform tempat Anda berada. Namun beberapa pengguna mungkin hanya ingin berada di satu saluran dengan Anda berdasarkan suara mereka. Anda di sana. Ini harus ditentukan dan dipikirkan dengan cermat untuk memastikan Anda menggunakan waktu, sumber daya, dan keterbatasan yang sesuai. Diperlukan untuk membina hubungan ini seprotektif mungkin. Ketika berbicara tentang berada di media sosial, Anda ingin menerapkan strategi mengapa Anda hadir di setiap platform. Menunjukkan sains dan praktek media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pekerjaan yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjelajahi jaringan hubungan dan bagian individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online, memahami dasar mengapa orang berperilaku, berbicara, berbagai cerita dan konten, dan berbagai informasi secara publik dan pribadi, menyediakan profesional media sosial dengan pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal
tertentu terjadi tanpa menciptakan kembali roda. Di sisi lain, mengekspresikan kemungkinan kreatif untuk wawasan ini berubah menjadi langkah dan strategis yang dapat ditindaklanjuti. Juga penting menyebarkan kedua perspektif ini sama-sama dengan cara yang terintegrasi dan efektif adalah salah satu pencapaian terpenting dari seorang profesional media sosial. Bab 3, penutup. Kesimpulan dari banyak materi yang telah saya paparkan, kesimpulan yang saya ambil adalah marilah kita menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Tebarlah hal-hal yang positif, karena di dalam media sosial tidak hanya kita sendiri yang menggunakannya, tetapi banyak individu yang menggunakannya. Jadi kita harus menebarkan hal yang positif, bukan hal yang negatif. Jika dalam presentasi saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.